Ini kisah tentang salah satu makhluk yang dapat julukan kapal. Berbicara tentang kapal, Anda mungkin tahu tentang beberapa kisah menarik yang berkaitan dengan kapal. Di antaranya, kisah kapal hantu Flying Dutchman, kisah para bajak laut, dan kisah-kisah lainnya. Di antara banyaknya kisah yang berkaitan dengan kapal, tentu ada beberapa kisah yang penuh hikmah dan bisa dijadikan bahan muhasabah diri. Contohnya, kisah Nabi Yunus dan Nabi Nuh. Dalam kisah Nabi Nuh, beliau membuat sebuah kapal besar untuk menyelamatkan pengikutnya dari bencana banjir besar yang bahkan airnya itu dapat melebihi ketinggian sebuah gunung. Sungguh bencana yang sangat dahsyat. Ini adalah gambaran azab yang Allah tampakkan kepada salah satu kaum yang melampaui batas. Kisah ini dapat jadi bahan pembelajaran untuk generasi selanjutnya. Jika dilihat dari semua kisah tentang kapal, tentu ada beberapa elemen yang selalu hadir dari kisah tersebut. Itu adalah sebuah kapal sebagai objek utama, dan air tempat di mana kapal itu mengapung. Tentu hal yang lumrah jika kapal selalu berkaitan dengan air. Bahkan di zaman sekarang, manusia telah mampu membuat sebuah kapal yang mampu menyelam ke dalam air. Apakah kelak manusia dapat membuat kapal yang mampu terbang di udara? Tentu kita tidak membutuhkan itu, karena kita memiliki transportasi pengganti kapal yang dapat terbang di udara. Ialah pesawat. Kembali ke topik. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa di dunia ini terdapat makhluk yang memiliki julukan kapal. Dan kapalnya itu sungguh tidak biasa, dikarenakan habitat makhluk ini bukanlah di lautan, melainkan di padang pasir. Inilah kisah unta, si kapal padang pasir, hewan yang memiliki sejarah panjang dan kaya dalam budaya dan tradisi manusia. Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini agar lebih berkembang dengan like, share, dan subscribe video ini. Support kalian dapat memberi kami motivasi agar lebih rajin mengupload video-video baru ke depannya. Unta atau kamel adalah spesies binatang berkuku genap dari genus Camelus. Terdapat dua jenis Camelus, yaitu Camelus dromedarius atau yang berpunuk tunggal dan Camelus bactrianus atau yang berpunuk ganda. Ia dapat hidup antara 30-50 tahun. Unta adalah hewan yang sangat kuat jika dibandingkan dengan hewan peliharaan lainnya. Bagaimana tidak, pohon kaktus saja yang terkenal akan durinya yang sangat tajam mampu ia makan tanpa hambatan. Ini berkat mulutnya yang memiliki papilai yang tersusun dari keratin. Oleh karenanya unta mampu mengarahkan duri-duri kaktus agar tidak menusuk mulutnya. Hewan ini juga dapat mengangkut beban sebanyak 90 kg setiap harinya dan mampu menempuh jarak ratusan kilometer dalam sekali jalan. Inilah yang menyebabkan unta menjadi hewan peliharaan lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Manusia mendomestikasikan hewan ini untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Perlu Anda ketahui, ternyata susu unta memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada susu sapi. Lalu diambil dagingnya untuk dikonsumsi, dan dimanfaatkan sebagai sarana transportasi di samping kuda. Meskipun kuda sering dipilih karena kekuatan dan kecepatan larinya, tentu akan sangat bijak jika Anda memilih unta sebagai teman bepergian jarak jauh Anda, apalagi di daerah gurun. Secara postur unta mungkin masih kalah besar oleh gajah. Kulitnya pun tidak setebal badak. Kemampuannya dalam berlari tidak secepat kuda. Tetapi, unta memiliki ketahanan fisik yang luar biasa dan tidak dimiliki hewan lainnya. Seperti yang Anda tahu, gurun adalah daerah dengan hamparan pasir yang luas dengan iklim yang panas saat siang hari, dan dingin saat malam hari. Anda akan kesusahan menemukan pepohonan dan sumber mata air di sana. Karena itu, Anda harus memiliki cadangan makanan dan air yang cukup untuk melewati gurun. Inilah yang membuat unta istimewa. Unta mampu mengonsumsi air hingga 50-100 liter sekali minum. Ia juga dapat melahap sekitar 30-50 kg makanan dalam sekali makan. Air dan makanan tersebut akan ia simpan sebagai persediaan dalam bentuk lemak dan air di punuknya. Inilah yang menyebabkan unta mampu bertahan tanpa makan dan minum selama berhari-hari. Selain itu, unta juga memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya yang 100 kali lebih besar dibandingkan milik manusia.
Dengan selaput lendir tersebut, ia mampu menyerap sekitar 66% kelembapan yang ada di udara. Bukan cuma itu, hewan ini juga memiliki struktur tubuh yang terbilang unik. Sebab, unta mampu menghemat penggunaan air dengan memaksimalkan pengaliran urea ke dalam tubuh secara berulang-ulang. Jika pada tubuh manusia atau hewan lainnya, menggunakan urea ke dalam darah akan mengakibatkan keracunan. Sebab urea adalah ampas yang disaring tubuh melalui ginjal, ataupun saringan sejenisnya. Saat bepergian di daerah gurun, Anda juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Sama halnya lautan, gurun juga memiliki badainya sendiri. Unta menjadi salah satu dari sedikit hewan yang mampu bertahan saat badai pasir datang. Unta mempunyai dua lapisan bulu mata yang lengket yang berfungsi melindungi matanya dari terpaan pasir. Begitupun lubang hidungnya yang dapat ia tutup saat dibutuhkan. Dengan demikian, unta akan mampu bertahan walaupun badai pasir menerjang dirinya. Unta juga mampu menaklukkan gurun pasir meski di punggungnya membawa beban berat. Berbeda dengan kuda, hewan ini dapat berjalan di atas permukaan pasir tanpa hambatan. Ini tidak terlepas dari kakinya yang unik. Unta memiliki kaki panjang dengan otot yang kuat yang memungkinkan mereka untuk membawa beban berat dalam jarak jauh dengan kecepatan sedang. Hewan ini memiliki dua jari di setiap kaki dengan bagian tubuh semacam kuku tumbuh di bagian depan setiap jari kakinya. Kedua jari kaki ini dihubungkan dengan semacam bantalan lebar. Bantalan ini dapat menyebar ketika kaki unta menyentuh permukaan pasir, sehingga mampu mencegah kaki unta tenggelam ke dalam pasir. Cara kerjanya sama seperti sepatu salju yang membuat manusia dapat berjalan di atas permukaan salju. Dengan keistimewaan dan kelebihan tersebut, tak mengherankan jika unta dijadikan kendaraan utama masyarakat Arab. Tak terkecuali oleh Nabi, para sahabat, dan khalifah-khalifah setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kebesaran dan kekuasaannya menjadikan unta walaupun memiliki daya tahan fisik yang kuat, tetap tunduk dan patuh terhadap manusia. Seperti diterangkan dalam surah Yasin ayat 71-72. Ayat tersebut berbunyi, "Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya? Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagian untuk mereka makan." Makhluk ini memang suatu keajaiban yang seperti diadon dengan resep khusus. Hewan yang tingginya sampai ke punuk sekitar 2 meter ini memiliki ketahanan yang tiada tara. Mereka memiliki bentuk tubuh yang unik dengan leher yang panjang, kukunya yang terbelah, bulu mata panjang, hidung yang dapat menutup, punuk yang mampu menampung cadangan energinya sendiri, hingga mulut yang mampu mengunyah kaktus. Selain digunakan sebagai hewan peliharaan dan untuk transportasi, unta juga memiliki banyak manfaat lain. Seperti bulunya yang dapat digunakan untuk membuat kain, sementara daging dan susunya juga dapat dikonsumsi. Dalam budaya Arab, unta dianggap sebagai simbol kemewahan dan kekayaan. Namun, hewan ini sangat berguna dan penting bagi manusia. Oleh karena itu, penting untuk melindungi dan menjaga keberlangsungan hidup unta agar generasi mendatang dapat menikmati keberadaan hewan yang luar biasa ini. Bagaimana menurut kalian tentang video kami? Silahkan curahkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk mensupport channel ini agar lebih berkembang silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya.